Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan, sahabat yang juga Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memperoleh istirahat dari segala kesibukan kami dan menikmati hidup dalam persekutuan dengan Tuhan seperti yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur karena Kristus telah diberikan bagi kami, supaya dalam hari-hari seperti ini kami dapat menghampiri Allah yang suci itu, tanpa mengkhawatirkan bahwa kami adalah orang berdosa yang layak untuk dimurkai, karena Kristus telah mati menebus dan menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur karena di dalam persekutuan seperti ini kami boleh menikmati firman yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang memberi firman menjadi Roh Kudus yang sama, yang hadir di tengah-tengah kami, mencerahkan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman, yang mendorong kami dan mengarahkan kami sesuai dengan kebenaran untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Kita baca pergantian ayat 1-4, lalu ayat 5 kita baca sama-sama. Ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah ayat yang kelima. Sekali lagi kita baca bergantian sampai ayat 4, ayat 5 kita baca sama-sama, lalu nanti kita akan merenungkan ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bersama-sama, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, ayat yang kelima masih memiliki kaitan dengan ayat yang ketiga dan ayat keempat. Orang yang miskin di hadapan Allah dan orang yang berduka cita. Bapak Ibu, ini dua bagian atau tiga bagian ini memiliki kaitan satu dengan yang lain. Dua bagian pertama yang kita renungkan itu, baik itu miskin di hadapan Allah maupun berduka cita, itu bicara mengenai orang-orang yang sadar akan kondisi internal mereka. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka sadar bahwa mereka tidak berdaya untuk memperjuangkan keselamatan diri mereka sendiri. Sehingga dua bagian yang pertama yang telah kita renungkan sebelumnya, sekali lagi, berbicara mengenai kesadaran internal di dalam hati seseorang bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak. Mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup untuk menyelamatkan diri mereka dari dosa. Sementara itu yang Bapak Ibu dan saya renungkan hari ini tentang orang yang lemah lembut, itu bicara mengenai kehidupan manusia secara eksternal atau sikap secara eksternal setelah kita menyadari kondisi internal kita. Sekali lagi, ada kondisi internal yang dipahami, kemudian itu dikaitkan dengan sikap manusia secara eksternal di dalam relasi bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. 2 minggu sebelumnya kita bicara mengenai kondisi hati kita, kesadaran mengenai kondisi hati kita. Hari ini saudara dan saya akan berbicara mengenai bagaimana hidup kita setelah kita sadar akan hal ini. Artinya Tuhan mau Bapak Ibu dan saya menjalani hidup dengan kesadaran akan siapa kita di hadapan Tuhan. Kenal Tuhan, mengenal diri, lalu kemudian ini membentuk relasi kita dengan sesama. Tetapi kalau dia berbicara mengenai isi hati Bapak Ibu dan saya, itu berarti Allah kita adalah Allah yang mau mengatur kehidupan internal Bapak Ibu dan saya. Orang lain bisa tidak tahu, orang lain bisa tidak mengerti, tetapi Allah tahu, Allah mengerti, dan dia mau atur kehidupan internal Bapak Ibu dan saya. Isi hati kita, pikiran-pikiran kita, itu mau diatur oleh kerajaan Allah. Yang saya mau katakan adalah kerajaan Allah berotoritas atas kehidupan internal manusia. Hari ini, dia atur Bapak Ibu dan saya punya relasi eksternal, bukan hanya dengan Allah tetapi dengan sesama. Artinya kerajaan Allah memiliki otoritas atas kehidupan saudara dan saya eksternal. Kenapa? Karena Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang berotoritas atas kehidupan kita. Bukan hanya itu, dia menebus bukan hanya jiwa tetapi tubuh. Oleh karena itu maka dia atur Bapak Ibu dan saya punya hati. Dia mau atur juga Bapak Ibu dan saya punya ekspresi hidup sehari-hari. Kalau bicara mengenai hati, mungkin Bapak Ibu dan saya bisa bicara mengenai ruang privat. Di dalam kamar, di dalam rumah, tidak ada yang tahu. Allah mau atur ruang privat Bapak Ibu dan saya. Tetapi ketika bicara mengenai tampilan eksternalnya, di dalam kehidupan sehari-hari dimanapun saudara dan saya ada. Di kantor, di kampus, di dalam gereja, di dalam relasi dengan Allah maupun relasi dengan sesama. Itu berarti Allah juga mau mengatur kehidupan kita di ruang publik. Kerajaan Allah berotoritas atas segala sesuatu, privat maupun publik.
internal maupun eksternal. Kenapa? Karena Kristus kita adalah Kristus yang setelah menebus saudara dan saya, dia berkata, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah ada di tangannya. Di dalam alam semesta ini tidak ada bagian yang tidak dimiliki oleh Kristus, tidak ditaklukkan oleh Kristus. Oleh sebab itu, ketika Bapak, Ibu, dan saya hidup, semuanya mau diatur oleh Kristus. Hari ini saudara dan saya berbicara mengenai kelemah lembutan, dan saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang dimaksud oleh Kristus dengan kelemah lembutan. Ada dua penafsir yang mengatakan bahwa orang sering salah persepsi terhadap apa yang disebut sebagai kelemah lembutan. Kadang-kadang lemah lembut itu dipahami seperti kehidupan yang tidak bertulang, lemah gemulai, lunglai. Pendeta Rudi Gunawan itu sering bilang kita harus membedakan antara lemah lembut dengan lemah gemulai. Itu dua hal yang berbeda. Kita harus membedakannya. Tidak bertulang itu seperti orang yang mudah untuk tunduk di dalam tekanan. Ketika saudara dan saya ditekan, ketika orang melakukan sesuatu yang keras, saudara dan saya selalu mengalah. Bahkan ada orang yang saking lembutnya itu belum ditekan sudah mengalah. Ini bukan kelemah lembutan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kelemah lembutan sekali lagi itu bukan seperti hidup yang tidak bertulang sehingga ketika saudara dan saya ditekan kita mengalah begitu saja. Ketika hak-hak kita dirampas kita berdiam diri. Ini juga bukan kondisi di mana saudara dan saya menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh bujukan. Kalau tadi ditekan maka kita ikut orang yang menekan kita. Sekarang orang membujuk kita, saudara dan saya dengan mudah mengikuti bujukan itu. Ini berbicara mengenai orang-orang yang tidak punya prinsip di dalam kehidupan mereka. William Hendriksen mengatakan, bedakanlah antara kelemah lembutan dengan hidup yang tidak memiliki tulang, tanpa perlawanan terhadap ketidakadilan. Bukan itu yang dimaksud dengan lemah lembut. Bukan kelemah lembutan, sekali lagi, bukan hidup tanpa prinsip yang membuat Bapak, Ibu, dan saya seperti orang yang mudah diombang-ambingkan sesuai dengan bujukan, rayuan orang lain. William Barclay mengatakan banyak orang itu mengandaikan kelemah lembutan sebagai sikap lamban, tidak cekatan dan tidak terampil sehingga dia menjadi powerless, tidak berdaya. Karena kita adalah orang yang lamban, kita tidak cekatan untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Kita tidak memiliki keterampilan apa-apa, maka kita menjadi orang yang tidak berdaya. William Barclay bilang, kalau kamu tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu itu lamban, tidak cekatan, tidak berbuat apa-apa. Karena kamu adalah orang yang tidak berdaya, lalu kita jadi lemah lembut. Dia bilang itu munafik. Sekali lagi, kalau kita lemah lembut, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, itu munafik. Karena nanti sebaliknya, ketika saudara dan saya punya kuasa, punya kekuatan, kita akan menjadi orang yang opresif. Seorang penafsir bilang meekness, kelemah lembutan, is not weakness. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Orang yang lemah lembut itu tidak arogan dan tidak opresif ketika dia memegang kuasa. Sekali lagi, kelemah lembutan itu justru akan terlihat ketika saudara dan saya diberi kuasa, diberi otoritas, diberikan berbagai macam kekuatan yang bisa kita olah untuk keuntungan-keuntungan kita mungkin. Tetapi kita tidak menjadi arogan, tidak menjadi opresif ketika saudara dan saya dianugerahkan begitu banyak kuasa dan terlihat begitu powerful. Kita tidak perlu menindas orang lain, kita tidak menjadi semena-mena terhadap orang lain. Tetapi lemah lembut juga berbicara mengenai Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang-orang yang tidak mudah marah, tidak mudah melakukan kekerasan. Ketika saudara dan saya kehilangan kuasa dan ditekan oleh mereka yang berkuasa. Biasanya ketika saudara dan saya ditekan kita mudah menjadi marah. Kemudian saudara dan saya mengekspresikan kemarahan itu melalui balas dendam dan seterusnya. Tetapi kelemah lembutan itu bicara mengenai dua sisi ini. Ketika saudara dan saya berkuasa kita tidak menindas. Ketika saudara dan saya kehilangan kuasa dan orang lain menindas kita. Saudara dan saya menjadi orang yang bukan tidak pernah marah. Tetapi tidak mudah marah. Dan tidak mudah menggunakan segala sesuatu yang ada pada kita. Untuk apa? Untuk memberikan tekanan sebaliknya. Kenapa saudara dan saya harus menjadi orang yang seperti ini? Jangan terlalu arogan. Tetapi juga pada saat yang sama, jangan terlalu cepat marah ketika saudara dan saya diperlakukan secara tidak adil. Ada dua alasan Bapak Ibu. Karena tempat perlindungan yang sesungguhnya, yang pertama, tempat perlindungan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Orang yang lemah lembut sadar siapa yang menjadi tempat perlindungannya. Di mana dia menanti dan mencari perlindungan, itu datang daripada Tuhan semata-mata. Ketika dia berkuasa, tempat perlindungannya itu bukan kuasa dan otoritas yang dia miliki.
Ketika dia ada di dalam kelemahan, dia makin sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia tidak dapat diandalkan kecuali Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin saudara dan saya mengandalkan Tuhan sambil pada saat yang sama melakukan kekerasan untuk membela diri kita? Bapak Ibu, Pendeta Stephen Tong waktu mengajar filsafat Kristen, dia bilang filsafat China itu membedakan dua kelompok manusia atau dua macam manusia. Yang pertama disebut sebagai great man, yang kedua itu small man. Small man adalah orang-orang yang mau melakukan apa saja karena yang paling dia utamakan, yang menjadi tujuan hidupnya adalah keuntungan. Selama ada keuntungan, dia tidak peduli apa yang dia lakukan, yang penting dia untung. Tetapi ada kelompok yang kedua yang disebut sebagai great man. Great man itu adalah orang-orang yang peduli kepada satu hal ini, kebenaran. Ketika dia berjumpa dengan kebenaran, dia tahu apa yang benar. Orang-orang yang disebut sebagai great ini adalah orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Dia tidak peduli ketika dia terluka. Dia tidak peduli ketika dia hancur. Dia tidak peduli ketika dia harus kehilangan banyak hal. Dia sanggup untuk berhadapan dengan kesulitan karena dia adalah orang yang berkomitmen kepada kebenaran. Dan di dalam dunia ini Bapak Ibu, ada satu kebenaran, yaitu Allah kita adalah Allah yang besar. Ada satu kebenaran, yaitu Kristus kita adalah pribadi yang bilang dia telah memiliki kuasa di sorga dan di bumi, dan kepadanya lah orang percaya itu berlindung. Oleh sebab itu, kalau mereka berlindung kepada Kristus, pribadi yang lemah lembut itu, bagaimana mungkin Bapak Ibu dan saya menghidupi cara yang berbeda? Nanti kita akan lihat berkali-kali teks ini. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut. Karena aku adalah pribadi yang lemah lembut. Bagaimana mungkin saudara dan saya berrelasi dengan pribadi yang lemah lembut, tapi saudara dan saya pada saat yang sama tidak memiliki karakteristik yang sama? Tapi yang kedua, kenapa saudara dan saya itu ketika berkuasa tidak arogan, ketika saudara dan saya ditekan tidak mudah marah? Bukan hanya karena kita mengandalkan Tuhan kita. Kita tahu siapa Tuhan, tetapi saudara dan saya tahu siapa kita. Seorang penafsir itu mengatakan, coba lihat dua bagian pertama. Miskin di hadapan Allah, bicara mengenai ketidakberdayaan secara spiritual. Duka cita bicara mengenai dosa sebagai akar dari segala ketidakberdayaan manusia. Kalau saudara dan saya sadar bahwa kita miskin, kita begitu buruk di hadapan Allah dan layak untuk dihukum oleh Allah, maka pertanyaannya, perlakuan model apa yang lebih buruk daripada hukuman Allah? Dia bilang begini, Anda layak dapat lebih dari yang Anda dapatkan hari ini. Kasar sekali kan ya. Kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan dengan kasar, kita dilukai. Dia bilang ingat siapa Anda. Kalau Anda ingat siapa Anda akan tahu bahwa Anda layak diperlakukan lebih daripada itu. Sehingga kunci pertama untuk menjadi orang yang lemah lembut adalah kenal siapa Allah dan kenali baik-baik siapa kita di hadapan Tuhan. Maka mari kita mulai lihat ekspresinya orang yang lemah lembut. Yang dimaksud di sini bukan orang yang tidak memiliki kuasa, orang yang punya kuasa, punya power, tetap bisa menjadi orang yang lemah lembut. Jadi siapa dia? Orang yang lemah lembut adalah mungkin orang yang memiliki kuasa dan memiliki power, tetapi dia bisa mengendalikan dan menaklukkan dirinya. Sekali lagi, lemah lembut berbicara mengenai kuasa untuk menaklukkan dan mengendalikan diri. Artinya orang yang lemah lembut itu bukan orang yang pasif, Bapak Ibu. Saya sering bilang, biasanya kalau guru itu kadang-kadang anak pasif, tidak bikin apa-apa aja sudah jadi baik kan ya, selama dia nggak bikin masalah di kelas. Anak itu kalau nakal, dia bikin masalah, kita sebut dia sebagai nakal. Atau mungkin dia mengganggu guru. Ya, saya punya pergumulan waktu dengan istri saya pergi menghadap guru, waktu terima raport, itu gurunya bilang, Stefan ini terlalu aktif Pak, Bu. Dia ajak temannya di samping ngobrol sementara guru mengajar. Ditegur temannya diam, dia ajak sama teman yang di belakang ngobrol. Oh, dia bersosialisasi sama semua orang. Jadi dia itu termasuk yang dipindah-pindahkan. Mungkin Stefani bisa menduduki semua kursi yang ada di kelas itu. Tapi hasilnya tetap sama. Saya pikir ini berarti apa ya? Untung gurunya tidak bilang sama kami anaknya nakal. Guru zaman sekarang nih harus menjaga lisannya. Kalau guru zaman dulu dia akan bilang anakmu ini nggak dididik di rumah Pak. Gitu. Ngomong terus di kelas. Biasanya anak-anak yang seperti ini karena terlalu banyak bergerak meresahkan disebut sebagai nakal zaman dulu. Sementara anak yang baik itu yang mana? Anak baik itu tidak harus punya prestasi.
Anak baik itu cukup nggak bikin masalah aja. Jadi di kelas dia diam, meskipun ditanya ada pertanyaan dia nggak angkat tangan. Ada yang mau jawab, dia nggak maju. Pokoknya dia diam aja di kursi situ, itu sudah cukup untuk disebut sebagai baik. Sehingga dengan demikian kadang-kadang baik sama dengan pasif, lemah lembut sama dengan nggak bikin apa-apa. Tetapi di dalam konteks Alkitab ketika disebut sebagai lemah lembut, meekness is not weakness. Dia punya kuasa. Tetapi kuasa itu digunakan secara aktif untuk apa? Untuk menaklukkan diri sendiri. Ada semacam tuntutan yang sulit dari Allah kepada saudara dan saya. Semua kita, ini adalah orang-orang yang harus berperang melawan diri kita. Karena kita semua ini punya emosi kan ya. Bapak Ibu enggak ya? Bapak Ibu diam-diam lihat saya kayak orang yang enggak ada emosi. Tapi semua orang itu punya emosi Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu saya marah, lalu ada yang bilang hamba Tuhan marahnya kayak begitu. Hamba Tuhan bukan malaikat. Hamba Tuhan juga bisa marah Bapak Ibu. Melakukan kekerasan kepada kami, masa kami gak marah? Nah, bukan orang Cikarang, baik-baik orang Cikarang ini dia. Tetapi semua orang tuh punya emosi Bapak Ibu, semua orang pasti bisa marah. Tetapi ketika saudara dan saya marah, pada saat itulah Allah menuntut saudara dan saya untuk menjadi lemah lembut. Mungkin kita perlu ingat ini. Kata lemah lembut datang dari satu kata Yunani praus. Sekali lagi, kata Yunani praus. Kata Yunani praus itu memiliki dimensi emosional. Semua manusia harus punya emosi. Allah kita kan punya emosi. Tapi juga ada dimensi moral. Kenapa? Karena kata praus itu berkaitan dengan kemarahan Bapak Ibu. Lemah lembut itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kemarahan. Jadi praus itu apa? Praus bukan orang yang gampang marah. Atau suka marah mungkin. Suka marah, suka kekerasan. Itu bikin gak ada apa-apa juga marah. Baru bangun pagi langsung emosi. Keluar dari kamar ketemu orang langsung marah-marah. Kita bingung, kenapa marah-marah orang ini? Sehingga dia terkenal sebagai pemarah. Orang yang suka melakukan apa yang disebut sebagai kekerasan. Lemah lembut itu bukan orang yang suka marah, suka melakukan kekerasan. Tetapi juga Bapak Ibu, lemah lembut itu bukan orang yang tidak bisa marah. Maka jangan samakan dengan orang-orang yang tidak pernah marah sebagai orang yang lemah lembut. Wih, dia sudah dianiaya juga dia diam. Duitnya diambil dia diam. Apalagi istrinya diambil, suaminya diambil dia diam. Ini keterlaluan. Ini bukan lemah lembut. Ini weakness. Itu bukan meekness. Maka sekali lagi kata praus, lemah lembut itu berkaitan dengan emosi manusia. Saudara dan saya mungkin saja marah. Saudara dan saya tidak pernah marah. Ada bapak-bapak di Depok itu yang pernah tanya. Istri saya bilang saya pemarah Pak. Saya mau tanya, kita nih manusia boleh marah gak sih? Saya bilang Bapak ini kalau tidak pernah marah, itu perlu tanya, nanti pulang tanya. Bapak ini masih gambar Allah atau bukan? Allah kita aja pernah marah, masa Bapak lebih sabar dari Allah? Itu keterlaluan sudah. Jadi kalau memang harus marah, ya marahlah. Hamba Tuhan kita di STT itu, dia tidak dengan GRII, sekarang dia ada di Jepang. Lulusan kita yang sekarang juga jadi dosen di STT RII namanya Pendeta Surya Hareva. Orangnya baik sekali Bapak Ibu. Waktu kami 2 humas ke Kupang, orang Kupang tuh menjengkelkan Bapak Ibu. Sudah bertobat aja masih kayak begini, apalagi kalau enggak kan. Kami pergi humas, saya yang orang Kupang saja emosi ketemu orang Kupang. Tapi saya lihat kawan saya yang satu ini. Dia tenang, diam. Waktu saya mulai jawab, dia pegang kaki saya. Sabar Tam. Awalnya saya kagum. Lihat orang sabar kayak begini. Tapi kan setelah 3-4 hari kan kita emosi. Bukan sama orang yang bikin kita jengkel. Tapi sama orang yang sudah harusnya marah. Tapi gak marah. Hari keempat itu kami, karena nginap di rumah saya bilang, Pak Surya, boleh gak saya jujur sedikit? Boleh. Saya 4 hari ini saya emosi, Bapak kasih saya sabar. Tapi saya ingatkan Bapak, saya ini sudah mulai emosi lihat Bapak terlalu sabar. Semua hal itu dia bilang tenang lu, kapan marahnya? Harusnya kan manusia itu ada waktunya marah juga. Praus itu tidak menyingkirkan kemarahan Bapak Ibu, enggak. Mama-mama itu kalau enggak pernah marah, Bapak Ibu, mama-mama suami tanya, ini kamu ini masih mama bukan? Lihat anak nakal, sabar, nggak ada ngomong, nggak ada apa, nggak bisa. Harusnya ngobrol. Secara ada dimensi yang bersifat emosional di situ, berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kemarahan. Maka kalau kita pakai seorang filsuf namanya Aristoteles, dia bilang praus itu ada di antara
argilotes dan aurgesia. Argilotes itu apa? Gampang atau suka marah. Sedikit-sedikit marah. Orang lewat gak cocok sama kita, marah. Gak sengaja dia senggol kaki kita, marah. Kita injak kakinya dia, kita yang marah. Pokoknya kita marah terus, semua dia yang salah. Tapi ada yang kedua, namanya aurgesia. Itu tidak bisa marah. Di dalam dunia ini tetap ada orang yang punya karakteristik yang kedua nih. Kelihatannya sabar sekali. Sudah diinjak kakinya. Bahkan dengan sengaja orang jatuhkan beton di kakinya dia. Dia diam aja. Tidak bisa marah, saya ini tidak bisa marah. Itu bukan kesucian Bapak Ibu. Itu kelemahan. Maka Aristoteles bilang harus ada jalan tengah di antara argilotes dan aurgesia. Antara suka marah dengan tidak bisa marah. Jalan tengahnya namanya praus. Marah pada waktunya ketika Anda harus marah. Tetapi jangan marah pada saat yang salah. Sekali lagi, marahlah jika memang saudara dan saya harus marah. Kalau waktu di mana saudara dan saya marah, saudara dan saya memutuskan untuk tidak marah, saudara dan saya melakukan kesalahan yang fatal. Alkitab kita mendukung kemarahan yang suci. Selama saudara dan saya marah bukan semata-mata karena kita dihina dan dilukai, tapi karena saudara dan saya marah karena ada dosa dan ketidakadilan, bahkan Yesus melakukan hal ini. Yesus itu lemah lembut enggak Bapak Ibu? Dia bilang dia lemah lembut. Bapak Ibu dan saya yakin kita enggak berani bilang Yesus enggak lemah lembut. Tapi Bapak Ibu coba lihat apa yang dia lakukan. Dia masuk bait Allah, meja penukar uang dia balikkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada meja humas di bawah tuh, tiba-tiba saya turun saya balikkan. Bapak Ibu masih berani bilang saya lemah lembut? Saya pergi ke pasar ada orang jualan, saya buka binatang-binatang itu kemudian suruh pergi. Orang marah saya ambil cambuk, saya cambuk mereka. Bapak Ibu, Yesus pakai cambuk di dalam bait Allah. Bapak Ibu dan saya masih bisa bilang dia lemah lembut, kita tidak punya pilihan. Kecuali saudara dan saya bilang ya dia lemah lembut. Tapi dia marah pada waktu di mana dia harus marah. Dia diam ketika dia harus diam. Harusnya dia marah ketika Yudas mengkhianati dia. Tetapi karena dia tahu pengkhianatan ini harus menggenapi kehendak Allah, dia diam. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya sekarang. Ada masa di mana saudara dan saya diam, tetapi diam terus menerus itu juga bukan solusi. Harus ada masa di mana orang Kristen itu bisa marah. Bapak Ibu saya masih di I3 itu. Teman ini sudah meninggal, Vicaris Grace masih kenal itu. Orangnya sabar. Saya ketemu orang Batak yang agak lain tuh yang ini. Teman saya orang Batak yang lain itu kita main sepak bola. Belum mulai sudah ribut dia. Yang satu ini mau diapain pun diam. Namanya Roni itu. Agak beda dengan Pak Roni yang gitu. Saya sering teriak, "Woi Ron." "Ya bang." Sopan sekali. Satu kali itu teman-temannya kerjain dia diam aja. Akhirnya karena waktu itu saya ketua asrama bidang kemahasiswaan. Saya bilang dia, "Sini Roni, sini. Hari ini saya akan hukum kamu." "Oh kenapa bang?" Katanya. Kalau orang Batak kan, "Kenapa bang?" Kalau ini enggak, "Kenapa bang?" "Saya lihat tadi anak-anak itu melakukan sesuatu yang enggak beres sama kamu. Dia aniaya kamu. Kamu enggak bikin apa-apa loh." "Iya bang," katanya. "Terus kamu gak bikin apa-apa?" "Enggak bang." "Oke, hari ini saya gak hukum mereka. Kamu yang saya hukum." Hari itu ketua asrama punya hak menghukum orang tertentu. "Hukuman apa bang? Hari ini kamu cuci kamar mandi 2. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan yang seharusnya. Harusnya kamu membela dirimu." "Aku gak bisa bang." Dalam hati orang Batak, apa ini? Satu kali saya hukum dia yang kedua. Tidak pernah bikin masalah. Semua anak laki-laki dalam asrama itu bikin masalah kecuali yang satu ini. Ada 2 orang, 1 orang Ambon, 1 orang Batak. Saya panggil mereka 2. Hari ini kalian 2 bikin masalah. Kalau tidak, kalian 2 tidak boleh tidur siang. Lalu yang orang Batak bilang, "Bang, bikin masalah apa bang?" Bahkan masalah pun dia minta saya kasih tahu. Mungkin dia pikir ketua asramanya suka bikin masalah. Tapi ada orang yang kayak begitu. Oke lah, dalam kondisi tadi saya pikir saya salah ketika saya suruh dia bikin masalah. Tetapi ketika dia diperlakukan tidak adil, dia harus bersuara. Dia tidak boleh diam. Marahlah pada waktu di mana Anda harus marah. Tetapi ketika saudara dan saya marah, saudara ingat ini, kata praus menurut William Barclay, itu sering dipakai untuk hewan sebenarnya. Praus digunakan untuk hewan liar yang sudah dilatih. Sekali lagi, hewan liar yang sudah dilatih. Sehingga ketika hewan liar itu bertindak, dia tidak bertindak menurut naluri alamiahnya dia. Tetapi sekarang dia bertindak menurut perintah tuan atau pelatihnya.
Bapak Ibu dan saya lihat singa tuh kan. Kalau di sirkus tuh. Kita boleh tidak setuju dengan itu. Tetapi gambarannya kira-kira singa itu kan dia punya naluri yang liar itu. Kalau ketemu pelatih itu harusnya dia terkam, dia makan. Tapi kali ini pelatih suruh dia apapun dia lakukan itu. Dia menghidupi sesuatu yang kayaknya beda dengan naturnya. Kelemah lembutan adalah sesuatu yang beda dengan natur kita. Makanya kalau Bapak Ibu dan saya ketemu ada orang yang tenang, diam seperti yang saya katakan, Bapak Ibu tertawa. Saya juga heran, kok bisa ada manusia kayak begitu? Secara natural, saudara dan saya tidak demikian. Saudara dan saya adalah orang yang diberikan kuasa untuk menaklukkan diri kita kepada kehendak Allah sehingga kita bisa marah. Tetapi ketika saudara dan saya marah, kita mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga hasrat kita yang liar itu bisa dikendalikan. Mengendalikan amarah meskipun bisa marah sehingga amarah Bapak Ibu dan saya tidak menghancurkan. Sekali lagi dengan demikian kelemah lembutan itu bukan diam. Bukan hanya sekedar menjawab dengan lemah lembut. Ada masa kita jawab dengan lemah lembut, tetapi ada masa di mana saudara dan saya bisa menunjukkan amarah jika ada alasan untuk marah terhadap sikap yang tidak pantas misalnya. Tetapi kita mengendalikan diri supaya kita tidak menghancurkan orang yang kepadanya saudara dan saya marah. Ini sulit. Waktu saya baca bagian ini lalu kemudian mempersiapkan bagian ini, saya tahu bahwa ini menjadi sebuah persoalan yang sangat sulit. Mungkin paling tidak, saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi paling tidak dengan saya, ini adalah persoalan yang sangat sulit. Dan bukankah peperangan yang paling besar itu bukan melawan orang yang ada di luar, tapi melawan diri kita sendiri. Saudara dan saya tidak akan bisa mengendalikan orang lain. Apalagi seperti Tuhan Yesus katakan, menguasai bumi, menaklukkan bumi. Jika Bapak Ibu dan saya tidak menaklukkan diri sendiri. Ini yang Yesus sementara bicarakan kepada kita. Anda tidak akan bisa menaklukkan atau mengendalikan orang lain, mengajar orang lain kalau Anda bisa taklukkan diri sendiri. Anda dan saya tidak bisa menjadi orang yang menguasai bumi ini jika tidak mulai dengan menaklukkan dan menguasai diri kita sendiri. Yakobus itu bilang ada satu hal yang paling sederhana, paling kecil di dalam kehidupan kita, namanya lidah. Itu aja kalau sudah tidak bisa dikendalikan, selesai itu. Artinya menaklukkan diri kepada kehendak Allah menjadi sesuatu yang sangat sulit. Di mana pengharapan Bapak Ibu dan saya? Saya kutip seorang penulis. Tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya yang dikuasai oleh hasrat dosa. Kita semua dikuasai oleh hasrat dosa. Tidak ada yang bisa mengendalikan diri, menaklukkan diri yang dikuasai oleh hasrat dosa. Kalau di Kupang itu ada istilah saya tidak tahu, tapi kalau kita bertengkar itu kadang-kadang meskipun sudah lahir baru katanya, waktu beribut tuh kadang-kadang ada yang bilang, kamu kalau terus begitu ya, ini setan di dalam diri saya ini kalau keluar, artinya dia sudah bertobat masih simpan setan di dalam. Ini setan ini hanya tunggu untuk keluar itu. Dan setan itu tiap kali ada kemarahan dia akan bilang, ayo marah, saya mau pengen keluar. Jadi setan terbelenggu seperti ada di dalam botol dalam dirinya dia. Tapi mungkin. Semua orang itu secara natural menyimpan hasrat dosa yang bisa membuat dia menjadi liar. Oleh karena itu maka sang penulis bilang tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya dan menguasai hasrat dosa itu. Kecuali dia sudah menyerahkan dirinya kepada kendali atau kepada kuk dari sang pribadi yang lemah lembut itu. Saudara, saya tidak bisa menjalani karakteristik ini. Kecuali Kristus punya kuk itu sudah ditaruh di pundak saudara dan saya. Tidak ada orang yang bisa menikmati kelemah lembutan jika mereka tidak pernah berjumpa dengan Kristus yang lemah lembut itu. Bagaimana kita bisa jadi lemah lembut kalau pribadi yang lemah lembut nggak ada dalam hati kita? Kelemah lembutan sejati itu ada pada Kristus. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Tetapi itu kan prosesnya panjang kan ya. Berjumpa dengan dia, kemudian mengenal kehendaknya dia dan kehendaknya dia menjadi kuk yang ditaruh di atas pundak kita. Mazmur 119 dia bilang kehendakmu itu benar dan suci, adil Tuhan. Tetapi itu tuh seperti kuk yang menekan aku. Itu seperti belenggu yang membatasi aku. Ada masa di mana saudara dan saya perlu belajar dari yang lemah lembut ini. Dan kemudian minta supaya Tuhan menguasai hati kita dengan spirit yang sama. Yesus itu cukup keras waktu bicara dengan Nikodemus kan ya. Kamu nih pemimpin agama, urusan lahir baru aja gak tahu. Bapak Ibu bayangkan itu kalau ngomong sama teolog begitu. Yang ini aja kamu gak tahu, pasti marah dia. Orang yang disebut sebagai teolog, orang yang disebut sebagai akademisi punya pride sendiri. Bapak Ibu boleh bilang dia dalam aspek yang lain. Tetapi kalau bilang kamu tidak tahu apa-apa, itu mengganggu egonya dia. Tapi Yesus itu adalah seorang yang lemah lembut. Dia tahu kapan bicara keras, kapan dia bicara lembut. Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes pasal 3, pasal 4. Waktu ketemu Nikodemus bicaranya keras. Kamu harus dilahirkan dari atas. Kalau enggak, meskipun kamu pemimpin agama, kamu enggak pernah lihat kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan dari atas. Kamu harus mengalami kelahiran baru.
Lalu Nikodemus bilang, apakah saya harus masuk ke dalam kandungan ibu saya dan dilahirkan? Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, cuman itu aja kamu nggak tahu Nikodemus. Baru Yesus kasih penjelasan yang panjang. Tapi ketika Yesus bicara dalam pasal 4 dengan perempuan Samaria tuh, Bapak Ibu nggak ketemu Yesus bicara dengan cara yang kasar kan ya? Tuhan Yesus nggak duduk di pinggir sumur begitu orang itu datang masih dari jauh. Kamu yang punya 5 suami. Enggak. Dia tunggu perempuan itu datang lalu dia bilang kasih saya air. Lalu perempuan itu bilang, aduh bagaimana mungkin kamu orang Yahudi minta kami orang Samaria kasih kamu air minum. Karena konteksnya adalah permusuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang kalau kamu tahu siapa yang minta air ini, niscaya kamu justru akan minta air dari dia. Karena dia akan memberikan kepada kamu air yang tidak akan pernah habis. Lalu perempuan itu bilang, berikan kepada saya air itu, dan kemudian mulailah proses penginjilan itu. Sampai perempuan itu kemudian harus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi dituntun pelan-pelan. Bapak Ibu bisa lihat Yesus bicara kasar dan keras kepada, ya kalau Bapak Ibu tidak mau bilang kasar ya kurang kasar apa itu kamu kubur yang berlabur putih. Bapak Ibu coba habis ini turun ke bawah, lagi berelasi baik-baik, lalu kemudian ada satu orang datang. Kamu, Pak Peter, kamu tuh kubur berlabur putih. Dari luar aja rapi, dalam isinya bangkai. Saya yakin Pak Peter akan ingat seumur hidup. Ini jemaat keterlaluan. Dan itu yang terjadi pada Yesus Kristus. Dan Yesus melakukan itu di hadapan umum kan ya. Ada yang bilang kalau mau tegur orang tuh privat. Kemunafikannya orang Yahudi hari itu tuh publik Bapak Ibu. Maka ketika mereka baru selesai dari bait Allah, mereka turun dari tangga bait Allah yang tinggi itu. Yesus dengan mereka papasan saling lihat-lihatan. Begitu Yesus sudah naik, Yesus sudah di atas puncak tangga itu baru dia bilang, kamu itu seperti kubur. Di luarnya bersih, di dalamnya bangkai. Kamu seperti cawan yang dibersihkan luarnya, isi di dalamnya itu busuk. Udah Bapak Ibu dari atas tangga ngomong kayak begitu seluruh dunia dengar. Keras sekali. Tetapi ada masa dia melayani orang yang disebut sebagai orang yang bersinah, perempuan yang bersinah itu. Kelemah lembutannya juga kelihatan di situ kan ya. Dia tidak lempar orang itu. Semua orang yang mau lempar sudah pergi. Tuhan Yesus bilang saya juga nggak lempar kamu. Tapi ada satu ini, ingat. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya kira itu kalimat meskipun lembut akan menghancurkan hati perempuan itu. Lebih daripada orang-orang Farisi. Orang Farisi dapat kalimat keras, mereka makin keras hati, mereka salibkan Tuhan Yesus. Perempuan itu dapat kalimat yang sangat lembut, tapi itu seperti pisau yang sangat tajam masuk ke dia. Harusnya saya mati hari ini. Tetapi ada satu orang yang menyelamatkan saya, dan orang itu bilang jangan berbuat dosa lagi. Saya yakin hidupnya berubah selamanya. Tetapi inilah Kristus. Kristus inilah yang akan mengajar kepada saudara dan saya. Dia bilang akan ada masa di mana kamu punya masalah, kamu punya tantangan. Gak usah pikir apa yang akan kamu katakan, karena roh yang aku utus itulah yang akan mengajar kepada kamu bagaimana kamu berkata-kata. Dengan demikian Bapak Ibu, kelemah lembutan adalah karakter ilahi yang mestinya Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tidak ada kelemah lembutan sejati tanpa perjumpaan dengan Kristus. Dan kalau saudara dan saya berjumpa dengan Kristus, kenapa dia bilang berbahagialah orang yang lemah lembut? Kenapa dia bilang diberkatilah orang yang lemah lembut? Karena kalau seluruh penjelasan saya sebelumnya, itu kalau Bapak Ibu dan saya pahami, kelemah lembutan adalah hasil pembentukan atau karya Allah. Kelemah lembutan adalah salah satu petunjuk bahwa Allah telah bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bukan akan bekerja, tetapi dia sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Salah satu yang menjadi contoh mungkin Musa. Bapak Ibu dan saya mesti ingat Musa ya. Musa itu kan orangnya emosional sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat siapa Musa sebenarnya itu dari Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 Stefanus bercerita tentang Musa. Musa adalah orang yang Tuhan kasih karunia besar sekali. Dia sudah ada di istana Firaun itu sejak dia dipisahkan dari ibunya. Dan biasanya kan orang disapi atau dipisahkan dari ibu, pisah susu itu kan usia 2-3 tahun pada masa itu. Artinya usia 3 tahun ke atas itu sudah di istana Firaun. Jadi dia kira-kira 37 tahun di istana Firaun. Tapi Alkitab bilang begini, ketika Musa dewasa, dia memilih untuk menyembah Allah Israel dan jadi sama dengan Israel. Artinya ini anak itu dapat periode anugerahnya dia itu cuma dapat banyak sekali. Itu cuma di dalam 3 tahun pertama. Papa mamanya berhasil. Ini guru-guru sekolah minggu yang kelas balita, kelas batita itu. Saudara punya tanggung jawab gede sekali. Itu anak-anak kadang-kadang dianggap tidak mengerti kan ya. Tetapi coba perlihat, Musa itu cuman grace periodnya cuma 3 tahun ini. Setelah itu ditaruh di dalam istana Firaun, tempat di mana dia melihat ala-ala asing.
Dia lihat penyembahan berhala, tapi begitu dewasa yang dia ingat adalah apa yang orang tuanya tanamkan. Bagi saya, Tuhan sudah beranugerah di situ. Tetapi pada saat yang sama, karena dia dibesarkan dalam lingkungan orang Mesir yang melihat kekerasan sebagai kebanggaan, Bapak Ibu dan saya menemukan ketika Tuhan panggil dia, jadi Tuhan panggil dia ketika dia masih di istana Firaun. Tuhan bukan panggil dia setelah dia melaksanakan penggembalaan itu. Tidak, panggilan Tuhan sudah datang ketika dia masih di istana Firaun. Makanya Stefanus bilang begini, dia itu keluar, dia bunuh orang Mesir itu karena apa? Karena dia mengasihi orang Israel saja? Bukan, dia bunuh orang Mesir itu dengan harapan orang-orang Israel sadar bahwa dia dipanggil Tuhan untuk memimpin orang Israel. Jadi dia mau membuktikan bahwa dia adalah pemimpin, dia adalah orang yang akan berkuasa atas orang Israel dengan apa? Dengan kekuatan militer. Dia pikir bahwa Allah akan memakai dia, membangkitkan tentara Israel untuk berperang melawan Mesir. Semuanya berporos pada dia. Orang Mesir 2 kali. Tetapi kemudian Tuhan menempa dia, Tuhan bentuk dia. Setelah dia pikir Tuhan bikin dia dari something menjadi nothing sama sekali. Dia punya ilmu, dia punya kapasitas sebagai seorang yang belajar militer dan punya keahlian militer, gak kepake. Siapa mau ajak domba berperang melawan serigala? Gak ada kan ya? Gak ada, gak bisa kepake itu. Semua yang itu Tuhan hajar gitu, seolah-olah dia nothing. 40 tahun di gurun itu urus domba bukan urus manusia. Meskipun memang kadang-kadang manusia lebih keras kepala dari domba tuh. Tapi Tuhan izinkan dia sedemikian, Tuhan hancurkan hatinya dia. Ketika dia berhadapan dengan orang Israel selama 40 tahun, bangsa yang tegar tengkuk. Kalau banding-banding domba, mungkin Bapak Ibu kalau baca Alkitab, mending jaga domba daripada jaga Israel. Israel tuh minta ampun. Orang yang membebaskan mereka lihat Tuhan bikin mujizat pakai orang itu pun, tetap mereka mau bunuh dia. Mereka mau lempar dia dengan batu. Sampai Musa yang katanya di dalam Bilangan 12 ayat 3, di dalam dunia ini gak ada yang lebih sabar daripada Musa. Musa tuh masih bisa marah Bapak Ibu. Musa, Tuhan bilang tunjuk batu itu supaya keluarkan air. Musa gak pakai tunjuk-tunjuk, Musa pukul. Kenapa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Tapi saudara, kelemah lembutan itu nampak ketika Tuhan bentuk dia. Waktu Tuhan bilang 2 kali, pertama Tuhan bilang begini, saya gak akan jalan lagi. Gak akan jalan lagi bersama dengan bangsa ini. Karena kalau saya jalan bersama dengan mereka, mereka mati. Tapi nanti ada malaikat jalan di depan mereka. Musa bilang apa? Tuhan, kalau bukan engkau yang jalan di depan, kami gak akan jalan. Ini hal pertama, dia kenal betul siapa Tuhannya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, ada kondisi yang menguntungkan. Bapak Ibu bayangkan ya, Musa ketemu Israel kayak model kayak begitu, tiba-tiba Tuhan datang, Musa, ini bangsa ini keras kepala. Kalau saya jadi Musa, saya akan bilang amin Tuhan. Ini keras kepala sekali. Lalu Tuhan bilang begini, Musa, dengan demikian saya akan binasakan seluruh bangsa ini di padang gurun. Lalu saya akan membangkitkan satu bangsa yang baru melalui kamu. Harusnya Musa bilang apa? Iya Tuhan, memang mereka kepala batu. Kalau mau mati-mati aja hari ini, jangan tunggu minggu depan. Sekarang saja Tuhan. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, mereka tuh milikmu. Engkau yang menebus dan menyelamatkan mereka dari Mesir. Kalau seandainya mereka mati, bukan saya yang malu. Engkau yang malu Tuhan. Orang akan bilang mereka diselamatkan oleh Tuhan dari Mesir untuk dibinasakan di sini. Tidak Tuhan, mereka adalah milikmu, bukan milikku. Kasihani mereka. Bapak Ibu lihat, semacam tidak ada kemarahan. Kali ini Tuhan yang marah, harusnya bisa dimanfaatkan kan ya. Musa tuh bukan provokator sama sekali. Musa gak pernah datang sama Tuhan. Tuhan coba lihat ini bangsa keras kepala. Gak ada jalur lain kah untuk menghasilkan satu bangsa yang takut dan gentar kepada engkau? Gak ada. Musa bilang cuman satu. Engkau selamatkan mereka milikmu. Jaga mereka Tuhan. Meskipun mereka melukai saya, menghancurkan hati saya. Tetapi mereka milikmu. Saya kira saudara dapat hamba Tuhan yang kayak begini susah. Susah sekali saudara dapat orang yang kayak begitu. Tetapi Tuhan bentuk dia. Dari orang yang keras hati menjadi orang yang lembut hati. Dan itu tanda Tuhan hadir dalam hidupnya dia. Musa berbahagia karena kelemah lembutan itu adalah hasil pembentukan Allah. Karya Allah di dalam kehidupannya dia. Salah satu tanda bahwa Allah telah menyebus dan menyelamatkan dia secara spiritual adalah kelemah lembutan yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu, orang-orang yang lemah lembut, saudara dan saya diminta untuk menjadi lemah lembut. Mengejar kebahagiaan ini, oleh karena ini adalah tanda pembentukan Allah dan tanda kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mengapa kita disebut sebagai berbahagia jika memiliki karakteristik ini? Karena saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal ini. Sekali lagi, Matius 11 ayat 29 itu bilang, aku lemah lembut. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Kuk itu kan
semacam kayu itu yang dibuat untuk mengarahkan kerbau yang membajak atau sapi yang membajak. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan. Biasanya hanya orang-orang otoriter saja yang memperlakukan sesamanya dengan sedemikian. Membatasi kebebasan mereka. Mengandaikan dia punya otoritas untuk melakukan itu. Kristus punya otoritas. Tetapi dia bilang, saya memang pasang kuk sesuai dengan otoritas saya. Tetapi aku lemah lembut. Ada keseimbangan antara kuk yang dipasang dengan kelemah lembutannya. Sehingga Bapak Ibu dan saya, ketika Bapak Ibu dan saya bisa menjadi orang-orang yang tegas, pada saat yang sama memiliki hati yang lemah lembut, pada saat itu saudara dan saya mesti ingat, kita kok serupa dengan Kristus dalam hal ini. Berbahagialah jika Anda menjadi serupa dengan Kristus di dalam dimensi yang ini. Kelemah lembutan. Yang ketiga, kenapa kita berbahagia? Karena saudara dan saya sementara menaklukkan salah satu musuh terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu diri kita sendiri. Mari kita lihat Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Minta Bapak Ibu baca ayat ini. Amsal 16 ayat 32. 2, 2, 3. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri, mengalahkan dirinya, itu melebihi pahlawan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Sehingga dari Amsal, atau kalimat-kalimat bijaksana di dalam konteks perjanjian lama, saudara dan saya bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah menguasai emosi dan tidak dikuasai oleh amarah kita. Itu jauh lebih besar daripada menaklukkan orang lain yang ada di luar kita. Mengalahkan diri sendiri. Itu adalah kemampuan atau katakanlah diapresiasi oleh Allah lebih daripada seorang pahlawan yang menaklukkan kota yang besar. Memberi petunjuk kepada kita betapa sulitnya saudara dan saya menaklukkan diri. Tetapi kalau seandainya ini terjadi, bersukacitalah. Biasa ketika saudara dan saya harus menjadi sabar ketika emosi kita dipermainkan. Kita merasa kita dirugikan, kita susah hati. Tetapi Alkitab hari ini bilang kepada saudara dan saya bahwa kadang-kadang kita bisa mensyukuri dimensi yang berbeda. Karena saudara dan saya telah memenangkan peperangan yang sesungguhnya melawan diri kita sendiri. Ini adalah hal yang sulit yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi sudah terjadi. Maka mari kita lihat kenapa berbahagia. Pertama, karena ini adalah hasil karya Allah di dalam hati orang yang telah mengalami kelahiran baru. Yang kedua, kenapa berbahagia? Karena karya Allah ini menjadikan saudara dan saya serupa dengan Kristus. Yang ketiga, keserupaan dengan Kristus karena karya Allah menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang, kata Roma. Bukan bertarung melawan setan pertama-tama. Bukan bertarung melawan musuh yang ada di luar dan mengalahkan mereka. Tetapi mengalahkan musuh yang sangat besar di dalam anugerah Tuhan. Yaitu diri kita sendiri. Dan saya mau tutup perenungan ini Bapak Ibu. Dengan kalimat yang terakhir. Mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka. Karena mereka akan memiliki bumi. Kepemilikan terhadap bumi ini dibicarakan di dalam dua dimensi hari ini dan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, di dalam dunia ini orang sering pakai kekerasan untuk mendapatkan apa yang mengejar apa yang disebut sebagai berkat-berkat secara material. Orang berperang satu dengan yang lain pada zaman Yesus Kristus. Mereka pakai kekuatan. Tuhan Yesus bilang raja-raja itu memimpin dengan menggunakan tangan besi. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan otoritas mereka dan di dalam konteks itu mereka akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Mereka punya hidup diarahkan semata-mata untuk mengejar apa yang disebut sebagai berkat secara material. Mereka berusaha untuk memuaskan hasrat mereka. Mendapatkan kepuasan, mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Ketika saudara dan saya bicara mengenai kelemah lembutan, saudara dan saya akan mendapati bahwa kelemah lembutan membuat kita mungkin tidak cepat mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya kutip beberapa kali, saya ingatkan Bapak Ibu, ada seorang penulis namanya Niccolo Machiavelli. Dia bilang, orang biasa bertarung dalam politik itu ada 3 strategi. Strategi pertama, strategi binatang liar. Strategi kedua, strategi manusia ini bicara sopan santun, agama, kasih. Lalu strategi ketiga itu mengkombinasi dua ini. Kita nggak bicara yang ketiga, kita bicara yang kedua. Yang pertama dan kedua. Orang yang pakai strategi binatang liar adalah orang yang rela membunuh sesamanya, meneror masyarakat dan seterusnya. Itu disebut sebagai strategi binatang liar. Tapi ada strategi yang disebut sebagai strategi manusia. Itu bicara mengenai bijaksana, bicara mengenai cinta kasih, bicara mengenai kesetiaan dan seterusnya. Dia bilang orang bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan 2 cara. Cara pertama pakai kekerasan, yang kedua pakai cara-cara
manusia. Pertanyaannya, mana yang bisa lebih bertahan lama? Mana yang akan cepat berkuasa dan mana yang akan bertahan lama? Niccolo Machiavelli bilang orang-orang yang pakai cara-cara binatang liar adalah orang-orang yang lebih cepat mendapatkan kuasa dan lebih lama bertahan. Sementara orang-orang yang berusaha untuk mengambil hati masyarakat, mencari cinta masyarakat adalah orang-orang yang akan mendapatkan kekuasaan dengan cara yang dalam waktu yang lambat. Sayangnya dia akan lebih cepat kehilangan kekuasaannya. Makanya dia bilang politisi yang beragung adalah politisi yang sanggup mengkombinasikan dua itu. Kalau dengan masyarakat yang religius, seorang politisi harus beragama, minimal tampak beragama. Maka mungkin kalau dia jalan-jalan harus pakai jubah pendeta. Stola pendeta dia pakailah di pinggangnya ketika dia memimpin perang misalnya. Dia harus bisa mengkombinasikan dua hal ini. Maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan sekarang bahwa dunia ini memang berpikir dengan cara sedemikian. Jika ingin mendapatkan kehormatan dengan cara yang cepat, saudara dan saya pakai kekerasan. Jika saudara dan saya ingin lebih cepat memuaskan emosi kita, ya saudara dan saya pakai kekerasan. Kelemah lembutan bukan cara yang cepat untuk mendapatkan semua itu. Kadang-kadang kelemah lembutan bisa membuat saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kerugian. Tapi saya kutip seorang penafsir, Bapak Ibu. Sedikit berkat material yang disertai anugerah Allah jauh lebih besar daripada kekayaan melimpah tanpa anugerah Tuhan. Sekali lagi. Sedikit berkat material yang disertai anugerah Allah itu jauh lebih besar daripada kekayaan melimpah tanpa anugerah. Ada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan seluruh dunia tanpa anugerah, maka mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka berusaha untuk memuaskan emosi mereka. Tetapi Kristus bilang bukan itu cara orang Kristen. Di masa kini, Bapak Ibu dan saya diminta untuk memiliki dunia melalui kelemah lembutan. Artinya Bapak Ibu dan saya diminta untuk memiliki dunia justru dengan menjadi berkat bagi sesama. Memiliki dunia karena Allah memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi dunia. Kristus itu, dia bilang begini, segala kuasa di bumi dan di sorga sudah aku miliki. Dia pakai kekerasan untuk itu? Tidak. Dia menunjukkan sisi lemah lembutnya untuk menunjukkan kekuasaannya dia. Maka hari ini Bapak Ibu, saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu dan saya tidak boleh mengejar segala sesuatu yang baik di dalam alam semesta ini. Silakan kejar itu. Tapi jangan lupa satu dimensi ini. Kelemah lembutan. Yang membuat saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Dan karena ini adalah kelemah lembutan, maka saudara dan saya bahkan bisa jadi berkat tanpa harus memiliki apa-apa. Kelemah lembutan harusnya dimiliki oleh orang yang kaya maupun orang yang miskin. Dengan demikian dia bisa jadi berkat meskipun dia miskin. Dan pada saat dia kaya. Virtue. Keunikan, karakteristik ini adalah karakteristik yang sekarang diberikan oleh Allah kepada orang Kristen, membuat dia menjadi serupa dengan Kristus supaya dia menaklukkan dunia ini, memiliki dunia ini bukan dengan kekerasan tetapi dengan kelemah lembutan. Lalu bagaimana dengan di masa yang akan datang? Kalau kelemah lembutan itu adalah ciri umat Allah yang telah dibentuk oleh Kristus, yang telah memiliki apa yang disebut sebagai jaminan keselamatan, maka kalimat ini mungkin lebih bisa dipahami. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang memiliki tanda-tanda keselamatan Allah di dalam kehidupannya dia, yang dibentuk oleh Kristus dengan apa yang disebut sebagai kelemah lembutan. Kenapa? Karena berkat-berkat surgawi yang akan diberikan di dalam langit baru dan bumi baru adalah miliknya. Kelemah lembutan mungkin membuat saudara dan saya kehilangan banyak hal. Tetapi ini memastikan bahwa di dalam langit baru, bumi baru, saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan berkat-berkat surgawi yang disediakan oleh Allah bagi kita. Saudara dan saya pasti akan memiliki dan tidak akan teralienasi dari berkat-berkat yang disiapkan Allah bagi saudara dan saya. Sekali lagi ini adalah tuntutan yang sulit. Oleh sebab itu ada penulis yang bilang khotbah di bukit itu adalah karakter Kristen yang tanpa anugerah Allah tidak mungkin saudara dan saya miliki. Tetapi pada saat yang sama, Allah tidak mungkin memerintahkan saudara dan saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin saudara dan saya kerjakan. Saya pernah bilang di sini, Tuhan tuh tidak suruh teman-teman dan saya terbang kan ya. Bapak Ibu dan saya terbang. Tidak. Karena Tuhan gak kasih sayap. Tapi Tuhan suruh kita menjadi orang yang lemah lembut. Karena dia kasih Roh Kudus memimpin hidup Bapak Ibu dan saya. Dia kasih firman untuk berbicara kepada kita. Dia kasih Kristus sebagai teladan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dan kami bersyukur untuk anugerah yang Dia berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami supaya kami tidak kehilangan karakteristik sebagai orang Kristen.
Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan memimpin kami. Memberkati kami supaya karakteristik itu benar-benar ada. Biarlah Sang Kristus, Pangeran Kerajaan Allah, yang lemah lembut itu, berkuasa atas kami. Dan kemudian menaklukkan kami kepada dirinya. Supaya kami boleh dapat meneladani Dia dan memiliki hidup yang serupa dengan Dia, termasuk di dalam kelemah lembutan. Tolong kami supaya kami boleh memiliki kekuatan menjadi berkat melalui karakteristik yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.